Bab fi subhatihi radhiyallahu an. Bab tentang tasbihnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ya. Tasbih untuk dipakai berzikir. Ya. Ada yang mengatakan tasbih itu bid'ah karena memang tidak dilakukan oleh Nabi. Memang benar Nabi tidak melakukan, tidak ada riwayat Nabi menggunakan tasbih. Kalau Nabi menggunakan jari-jari itu ada hadisnya di mana Nabi kalau habis sholat menggunakan jari-jarinya untuk berzikir. Itu Nabi. Nah, karena Nabi itu tidak akan salah dalam menghitung, kuat ingatannya. Walaupun tidak pakai tasbih pun ya, tidak masalah. Tapi kalau kita ini beda, kita harus menggunakan hitungan biar tidak lupa, tidak salah hitungan zikirnya. Tapi para sahabat melakukan. Disebutkan dalam anak punya satu kitab Nuzhatul Fikr fi Subhati Zikir, kitab khusus tentang tasbih ini. Di situ disebutkan dalil-dalil anjuran memakai tasbih, dan disebutkan juga para sahabat yang memakai tasbih, diantaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan di situ. Beliau juga memakai tasbih dari biji kurma yang dirangkai oleh beliau menjadi 1000 biji, kemudian dirangkai 1000 biji, dan beliau tidak tidur sebelum muter itu. Ada riwayat bahkan 10 kali putaran. Berarti kalau 10 kali putaran 10.000 sebelum tidur. Itu diantara kebiasaan sahabat Abu Hurairah. Kalau kita berapa kali putar sebelum tidur ya? Untung-untung tasbih 100 bisa sekali putar. Tapi alhamdulillah kita walaupun sebelum tidur tidak mutar, pagi sore insya Allah mutar terus. Walaupun 100 istighfar, 100 sholawat, 100 hailala, alhamdulillah, intinya istiqomah ini. Itu diantara tasbih itu. Jadi tasbih itu minal mustahab, termasuk sesuatu yang dianjurkan. Bahkan dalam kitab itu, kitab Nuzhatul Fikr fi Subhati Zikir, disebutkan ada beliau pengarang kitab itu menuliskan satu dalil dari Nabi, hadis. Rasulullah mengatakan ni'mal midkar as-subha. Sebaik-baik alat berzikir itu adalah tasbih. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab itu, ni'mal midkar as-subha. Sebaik-baiknya alat berzikir itu adalah tasbih. Jadi kita menggunakan zikir ini untuk alat kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Al-Mukhtar menyebutkan satu kisah. Beliau menyebutkan bahwa suatu hari Al-Imam Junaid rahimahullah, terkenal dengan Sayyid Ta'ifah, wali besar. Biasanya sanad-sanad tariqah itu nyambungnya kepada beliau, itu sahabat Al-Imam Junaid rahimahullah. Suatu hari Imam Junaid megang tasbih, lagi sambil berzikir. Ada orang melihat, kemudian bertanya, ya Imam, engkau masih menggunakan tasbih? Orang sepertimu ini masih pakai tasbih? Maksudnya kan orang besar, orang sudah terkenal, wali masyhur, masih menggunakan tasbih. Apa jawaban beliau? Wahai fulan, alat yang aku gunakan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya aku bisa sampai kepada Allah, tidak akan pernah kutinggalkan selama-lamanya. Bukan berarti kalau sudah sampai jadi orang besar tinggalkan tasbih. Beliau masih tetap pakai itu tasbih. Itu kata Imam Junaid. Jadi tasbih itu minal mustahab. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim Nusaimid juga menyebutkan dalam kitabnya Fuyudat Ar-Rabbaniyah satu kisah juga. Kisahnya beliau sebutkan di situ dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dengan wali besar juga, terkenal Raisul Majadib. Kalau di Hadramut terkenal dengan Raisul Majadib, kepalanya wali majzub. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas meriwayatkan kisah dari Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qadimi. Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qadimi ini biasa bertemu dengan Rasulullah secara sadar, bukan mimpi ya, secara yaqalah, secara sadar. Pada satu kesempatan Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qadimi minta langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta hadis dari engkau langsung keluar dari mulutmu sendiri. Hadis, minta satu hadis,
Kemudian Rasulullah menyebutkan uhaditsuka bi thalatsiha ahadits. Aku sampaikan kepadamu dengan 3 hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mazala rihul gahwatil bun fi fami rajulin tastaghfir lahul malaikah. Ini hadis pertama ini. Selama bau kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang suka kopi ini, suka ngopi ini. Nah, selama bau kopi itu ada di mulutnya, malaikat itu istighfar. Gahwatul bun ya, yang asli gahwa. Lebih abdul lagi kalau gahwa yang tidak pakai gula, yang pahit itu. Nah, itu kan baunya menyengat itu. Nanti istighfar terus malah malaikat karena senang dengan bau kopi tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, manittahadas subha liyadhkur bihallah kutiba minadz-dzakirin minadz-dzakirin Allah dzakara biha aw lam yadhkur. Orang yang membawa tasbih untuk berzikir dengan tasbih itu, maka dia tercatat selama di kantongnya membawa tasbih, dia tercatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai zikir ataupun tidak dipakai zikir, dia tercatat sebagai orang berzikir. Ini juga kabar gembira untuk orang yang suka membawa tasbih. Nah, jadi hendaklah kita jangan lepas kantong itu dari tasbih. Saya tahadusan bin ni'mah, alhamdulillah, kemanapun saya pergi, tasbih itu tidak pernah saya tinggalkan. Dulu saya punya tasbih 2. Sekarang tinggal 1 lagi, satunya putus hilang. Jadi kemana-mana saya bawa. Digital itu, wallah alam itu masuk dalam kategori tasbih apa enggak? Tapi yang jelas itu tasbih yang biasa itu bukan digital. Kalau tasbih digital, wallah alam ya. Mudah-mudahan masuk juga, mudah-mudahan ya. Enggak tahu. Ya. Walaupun ada gantungan kuncinya, kalau ada bentuk tasbihnya insya Allah masuk dalam hadis ini. Ini walaupun hadisnya ini tidak dianggap hadis oleh ahli hadis ya, karena memang langsung tidak ada sanadnya hadis ini, tidak ada. Kalau menurut ahli hadis ya tidak dianggap hadis, dhaif ini. Tetapi ini yang mendapatkan ini bukan orang sembarangan, wali minal auliya, bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah percaya bahwasanya ada orang yang memang diberi karunia oleh Allah bisa melihat langsung Rasulullah secara sadar, termasuk guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ya, bertemu dengan Rasulullah secara sadar dan ditalkinkan zikir. Nah, kita yakin itu ya. Ini yang hadis yang kedua tadi, membawa tasbih ya, sesuai dengan pembahasan kita ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, man jalasa baina yaday waliyin hayyin aw mayyitin apakah annama abadallah fi zawayil ardi hatta yanqati'a jasadahu irban barang siapa duduk di hadapan seorang wali, baik wali itu hidup ataupun mati, khusus ikhwan Tijani, wali yang dari kalangan Tijani, sahabat ataupun maka seakan-akan dia pahalanya beribadah menyembah kepada Allah di penjuru-penjuru bumi sampai terpotong-potong badannya sampai terpotong-potong badannya itu pahalanya, itu seperti dia menyembah Allah SWT. Duduk di hadapan seorang wali yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Itu diantara juga fadilah menziarahi wali, seorang wali, duduk di hadapan wali min auliyaillah. Nah, ini kembali kepada tasbih tadi, itu diantara keutamaan tasbih ya. Nah, mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam membawa tasbih. Nah, tapi tidak hanya membawa, dipakai juga ya. Nah, membawa pun dia tetap dapat fadilahnya. Kanat li sayyidina radhiyallahu anhu subhatun yadhkuru biha adhkarahul lazimata wa ghairaha. Guru kita Syekhuna wa Sayyiduna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu memiliki tasbih yang beliau pakai untuk berzikir dengan tasbih tersebut.
berzikir, membaca wirid-wirid yang wajib, ya lazimah, wazifah, hailalah, wa ghaira, dan juga wirid-wirid yang tidak wajib, ya seperti salat Fatih atau apa, menggunakan tasbih. Beliau pakai tasbih. Jadi, wa kanat minan naw'il musamma bil yusri, dan tasbihnya itu dari jenis kayu yang disebut dengan yusr, kayu yusr. Tapi anak nanya pada sebagian para cucu Syekh, beliau juga memakai tasbih unnab, tasbih unnab, dan yang masih ada, yang masih ada sekarang bekas peninggalan Syekh Ahmad Tijani, masih ada tasbihnya, sama salah seorang cucunya itu dari kayu unnab katanya, dari kayu unnab itu. Kayu unnab itu banyak di Aljazair, di Maroko, di Tunis, itu kayu unnab. Dan kalau di sini disebutkan dengan yusr, tapi yusr. Walam yakun fiha tarsi'un bi fiddatin wala ghairiha, dan tidak ada tambahan perak ataupun lainnya, tidak ada, murni yusr, tidak ada tarsi', tidak ada tambahan ataupun apa hiasan perak, sebagaimana yang ada di sama sebagian ikhwan kan ada campur peraknya atau besinya. Jadi murni yusr saja, tidak ada embel-embel perak dan selainnya. Kama yasta'miluhu min da'bihi al-fakhr, kama yasta'miluhu man da'buhu al-fakhr, sebagaimana yang dipakai oleh orang yang memiliki kebiasaan mewah, ya. Nanti dikasih perak atau apa supaya kelihatan mewah. Syekh Ahmad Tijani tidak, sederhana saja, cukup kayu saja. Wa innama ikhtara hadan naw'a li subahatihi, ya. Sesungguhnya beliau memilih jenis ini, ya, untuk tasbihnya. Kenapa kok Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu memilih kayu yusr dijadikan sebagai tasbihnya? Wallahu alam bi amrin, hanya Allah yang tahu, itu karena dua perkara, ya. Kata Syekh Ahmad Sukairul, yang tahu hanya Allah, tetapi menurut perkiraan riwayat, mungkin beliau tentunya mendengar dari para pendahulunya, itu karena dua perkara, ya. Ahadihima, salah satu dari kedua perkara, sebab kenapa kok Syekh Ahmad Tijani memakai kayu yusr, anna hadan naw'a tayyibun, bahwa jenis kayu yusr ini bagus, baik, tayyib, jenis kayu yang baik. Kama anna dzikra tayyibun fahtarat tayyiba lit tayyibi, ya. Sebagaimana zikir itu adalah sesuatu yang baik, maka beliau pilihkan kayu yang baik untuk sesuatu yang baik, karena zikir ini hal yang baik ini, maka gunakanlah tasbih yang baik juga. Jadi beliau pilih jenis yusr. Harusnya kita jangan asal-asalan kalau tasbih itu, cari yang bagus, beli yang mahal dikit, ya. Ya, untuk berzikir jangan tasbih yang 10.000, ya. Buat zikir kok tasbih murahan, ya. Beli tasbih yang kiranya 200.000 atau 300.000, ya. Buat zikir ini, dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan zikir tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Tijani. Beliau milih yusr karena memang jenis yusr ini bagus, karena untuk menyebut sesuatu yang baik harus dengan yang baik pula. Ini alasan pertama. Tsanihima, yang kedua, alasan kedua kenapa kok beliau memilih yusr, anna hadzal yusra fihi fa'lun hasan, bahwa yusr ini ada fa'al hasannya, tafaul, untuk fa'al itu nasib baik, tafaulan, optimis pada sesuatu yang baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul fa'lal hasan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bertafaul, Nabi suka bertafaul dengan sesuatu yang baik. Apa bahasa Jawanya tafaul itu, ya? Susah untuk diterjemahkan itu. Pokoknya tafaul, iya, ikut-ikutan supaya baik gitu, ya. Itu tafaul namanya. Wa kana adad habbati subhatihi mi'atan bila ziyadatin wala nuqsana. Bilangan biji tasbihnya Syekh Ahmad Tijani itu 100, tidak lebih tidak kurang. Secara umum tasbih yang kita
secara umum ya, ini jual-jual atau yang dipegang kebanyakan orang kan jumlahnya 99 ya. Mungkin karena mengukur untuk subhanallah 33 jadi 99. Tetapi Syekh Ahmad Tijani lain sendiri, tasbihnya genap 100. Nah, mungkin karena zikir yang wajib itu kan 100 gitu. Ya, zikir lazimah kan istighfar 100, salawat 100, hailala 100. Makanya beliau pakai 100 gitu. Jadi zikirnya. Itu jumlahnya, jumlah biji tasbihnya beliau 100 ya. Tinggal muternya saja berapa kali ya. Nah, semakin banyak muternya semakin banyak bilangannya. Ini diantara bentuk zikirnya tasbihnya Syekh Ahmad Tijani. Wa ala hadzal adadi tuqadu kullu subhatin tijaniyatin iktidaan bi syaikhina radhiyallahu anhu. Menurut bilangan inilah dirangkai semua tasbih Tijaniyah. Semua tasbih Tijaniyah, ikhwan Tijani meski tasbih pasti tasbihnya 100 itu. Itu diantara ciri-ciri ikhwan Tijani itu tasbihnya 100. Iktidaan bi syaikhina, karena mengikuti guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau tasbihnya 100, nah kita pun selaku murid juga ngikuti tasbihnya 100 ya. Dan beliau pastinya ada alasan sendiri kenapa menjadikan tasbihnya 100. Mungkin ada sirnya tersendiri, karena di dalam bilangan itu ada sir tersendiri. Jadi sanad kita jelas, jumlah tasbih 100 ada sanadnya pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Kalau 99 enggak tahu sanadnya sampai kemana ya. Nah, siapa yang pertama kali bikin 99 kan enggak tahu kita ya. Nah, ya mungkin pastinya ada ya. Tapi kalau kita kan jelas sanadnya, tasbih kita 100 kok jumlahnya 100, nah, karena ada sanadnya, nyambung kami sanadnya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sebagian ikhwan tuh dibikin ada di sini 12 supaya untuk menghitung salawat Jawharatul Kamal. Di sini kalau ana dibikin 7 untuk musabbahatul asyr. Biasa kalau orang yang baca musabbahatul asyr baca, nah dia ada 7 sini. Jadi menggampang nah, untuk lebih menggampangkan. Nah, di sini kasih 30 di sini. Saya 30 ya untuk bilangan wazifah istighfar kan 30 ya. Nah, kemudian 50 tengah-tengah ini untuk bilangan salat Fatih ketika dalam wazifah kan 50 ini ya. Jadi disekat ini tasbihnya Tijaniyah ya, berbeda sendiri dengan tasbih yang lain ya. Itu diantara ciri-cirinya. Wa inda sadatul ikhwan at-tunisiyin ahadus subhati min naw'il unnab dan di kalangan para tokoh ikhwan Tunis. Nah, kalau orang-orang Tunis, ikhwan Tunis beserta muqaddam dan para pembesarnya, mereka menggunakan tasbih dari jenis unnab. Nah, yang Anda dapat informasi dari beberapa orang cucu Syekh Ahmad Tijani, bahwasanya Syekh Ahmad Tijani juga pakai unnab. Bahkan tasbih yang ada sekarang ini katanya dari kayu unnab gitu. Wa yaqulun, para ikhwan Tunis mereka mengutamakan tasbih yang terbuat dari kayu unnab ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan man lam takun indahu minhu ya, subhatun falaisa bisyai'in fit tariqi. Ya, ini ucapan orang Tunis ya, orang-orang Tunis, para ikhwan Tunis. Man lam takun indahu minhu minal unnab ya. Barang siapa tidak memiliki jenis tasbih unnab subhatun man lam takun indahu minhu subhatun, barang siapa tidak memiliki tasbih jenis kayu unnab falaisa bi syai'in fi tariq, maka dia tidak ada apa-apanya dalam tariqah. Menurut ikhwan tuh artinya belum sempurna tariqahnya itu kalau belum pakai tasbih yang terbuat dari unnab. Ini kan menurut mereka, tetapi pokoknya tasbih apa saja yang penting bagus kita gunakan untuk berzikir ya, itu baik apapun jenisnya. Kalau mau unnab itu lebih baik karena memang itu dipakai oleh guru Syekh Ahmad Tijani, ataupun yusr. Nah, ini dua tasbih ini yang ada khilafiyah ya, mungkin kedua-duanya juga dipakai oleh Syekh Ahmad Tijani ya. Ya seperti sandal yang disebutkan sebelumnya, mungkin beliau pakai sebentar, ada yang minta dikasihkan, maka beli lagi tasbih yang baru, bisa jadi seperti itu ya. Nah,
bisa saja ibunya tasbih banyak, ada jenis yusr, ada jenis yang unnab. Intinya beliau memilihkan untuk berzikir itu sesuatu yang baik. Unnab juga sesuatu yang baik, baunya juga enak, harum, itu unnab. Bahkan ada syair menyebutkan sebuah syair di antara keutamaannya, ya, orang yang memakai tasbih yusr itu akan dibukakan rezekinya oleh Allah, pembuka pintu rezeki. Dan orang yang ingin foto, dapatkan foto, ya pakai unnab katanya. Tetapi kita tidak menginginkan itu. Intinya berzikir, jangan pakai tasbih karena menginginkan sesuatu. Ada gharat, ada tujuan di antara